Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada sore hari ini, ketua kelas minta tolong untuk berdoa sebelum belajar. Sebelumnya, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum saya absen dulu ya. Aryo, Adin. Adi Muhammad Rehan, Alfa, Anugrah, Alin. Ardi, Adin. Arya, Adin. Ayu Andira, Apa? Vanessa Putra, Vika, Apa? Iqbal, Apa? Isnaini, Adin. Hairil, Ferdiansyah, Apa? M. Nurul Akbar, Apa? Muhammad Rizkul, Apa? Muhammad Sabil, Apa? Muhammad Rizki, Adin. Nur Aisyah, Rahmat, Sabil, Sahrul, Gunawan, Apa? Zulfikar, Iqsal. Namamu, ini tempat kamu semua. Baik. Baik, di pertemuan kita pada sore hari ini kita akan masuk pada materi biomekanika. Ada yang tahu apa itu biomekanika? Tidak. Tidak ada? Ya, pasti ya, karena materi ini belum didapat di bangku SMP. Apalagi SMA belum didapat. Jadi baik, saya akan menjelaskan apa itu biomekanika dalam pendidikan jasmani atau penjas. Biomekanika adalah titik berat atau titik objek tumpuan sistem tubuh yang dianggap pusat tumpuan keseimbangan tenaga maksimal harus memenuhi titik utama. Dalam biomekanika ini ada dua macam, yaitu yang pertama statis atau bisa juga disebut dengan diam. Contohnya seperti leher, kaki, paha bagian kepala itu adalah titik pusat termasuk keseimbangan yang diam. Gerakan statis ini bertujuan pada gerakan yang dilakukan dalam diam tanpa adanya perpindahan posisi. Contohnya seperti tegak atau duduk tanpa bergerak dan tanpa adanya perpindahan posisi. Dan pentingnya ini juga ada, yang pertama itu untuk meningkatkan kekuatan dan membentuk postur tubuh. Dan sedangkan yang kedua adalah dinamis atau yang disebut dengan biomekanika bergerak. Contohnya itu berjalan, berlari di titik pijakan keseimbangan, di titik tumpu yang bergerak. Kalau dinamis ini lebih melibatkan gerakan yang aktif, kayak yang mengubah posisi tubuh seperti berjalan atau berlari. Jadi manfaat kita mengetahui gerakan statis ini dan dinamis dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan fisik dan koordinasi motorik yang baik. Jadi di perbedaan antara gerak statis dan dinamis ini yaitu tadi yang tadi dinamis itu lebih kayak bergerak seperti lari, berjalan, melompat ke sana ke sini, itu yang disebut dengan dinamis. Sedangkan yang tidak bergerak atau disebut diam itu lebih sebaliknya, seperti hanya duduk diam seperti begini. Dan berikut kita masuk dalam gaya berolahraga. Jadi dalam berolahraga juga itu ada disebut dengan gaya, yaitu pertama yaitu gerak
strategi, sifat, skill, teknik, dan taktik. Gaya dalam biomekanika adalah tarik menarik dalam suatu objek atau dorongan suatu benda terjadi saat interaksi dapat berubah bentuk. Tolong misalnya ini HP-nya dia. Matikan saja. Matikan namanya. Sudah? Sudah Bapak kelanjutan? Jadi saya jelaskan kembali, gaya dalam biomekanika adalah tarik menarik dalam suatu objek atau dorongan dalam suatu benda terjadi saat interaksi yang dapat berubah bentuk. Contohnya, saat kita menendang bola itu sudah disebut dengan gaya karena terjadinya perubahan gaya gerak atau perbedaan posisi. Karena kan Sini. Baik, saya lanjutkan. Tadi seperti contohnya saat kita menendang bola, itu sudah disebut dengan gaya karena terjadinya sebuah gaya gerak atau perubahan posisi. Siapa yang sering main bola di sini? Saya. Nah, pasti laki-laki ini lebih sering main bola. Jadi disebut dengan gaya karena terjadinya perubahan gaya gerak atau perbedaan posisi. Karena kan Sini. Baik, saya lanjutkan. Tadi seperti contohnya saat kita menendang bola, itu sudah disebut dengan gaya karena terjadinya sebuah gaya gerak atau perubahan posisi. Siapa yang sering main bola di sini? Saya. Nah, pasti laki-laki ini lebih sering main bola. Jadi setiap seseorang yang sudah menendang bola ke arah gawang atau ke arah teman, itu sudah disebut dengan gaya karena dia sudah menendang begitu. Jadi sudah ada kayak pergerakan, kayak kakinya sudah bergerak, atau pasti untuk menendang. Kalau tidak ditendang berarti tidak bergerak, itu bola begitu. Dan di sini saya akan sebutkan aspek gaya. Aspek gaya dalam biomekanika yaitu ada 4 macam. Yang pertama dalam bentuk besaran gaya, yang dimana besaran gaya ini atau Newton dalam interaksi tubuh menunjukkan hasil besar gaya yang dihasilkan. Yang kedua itu arah gaya. Arah gaya yang biasanya menunjukkan kemana arah terarah, seperti ke atas, ke bawah, kanan, kiri, samping, belakang. Pokoknya seluruh posisinya lah. Di sini kayak contohnya tadi ini si Rizky contohnya kan suka main bola nih, pasti dia sudah tahu posisi mana yang dia mau kasih bola ke temannya, sudah mau tendang kemana, itu dia sudah tahu posisinya pas gitu. Di situ dia sudah melakukan gaya. Yang ketiga itu titik tangkap. Titik tangkap bekerja pada suatu benda titik impact. Impact ini adalah dampak. Impact atau benturan benda atau disebut dengan objek. Dan sedangkan yang keempat itu garis kerja gaya. Garis kerja gaya yaitu searah dengan titik tangkap, mulai dari titik tangkap sampai kesearahan akurasi gaya harus tetap atau berurutan. Seperti contohnya tinggal saja sebelum main ke lapangan, sebelum bertanding pasti ada melakukan briefing dulu kan. Tidak mungkin sebelum main langsung kayak selonyor masuk aja ke lapangan, langsung tiba-tiba ambil posisinya ini, nggak boleh. Pasti sebelum masuk itu harus briefing dulu. Jadi semuanya itu pasti sudah terstruktur begitu ya, sudah ada posisinya masing-masing. Mungkin Rizky jaga gawang, mungkin ini yang jaga main nendang pertama atau yang kedua begitu. Dan yang berikutnya itu menganalisis gaya. Karena menganalisis gaya ini ada dua. Yang pertama itu analisis kinematika, yang dimana menganalisis secara langsung saat melakukan observasi sendiri. Menganalisis ini yaitu mengamati atau menilai, yang dimana contohnya saya sendiri harus bermain bola,
untuk mendapatkan hasil untuk melakukan observasi tersebut untuk mendapatkan nilai ini. Contohnya saya melakukan penelitian tentang sepak bola yang tadi, saya harus melakukan tendangan ke gawang sendiri, tidak boleh dilakukan oleh orang lain, karena saya harus mengukur seberapa kencang tendangan yang saya lakukan dan seberapa kuat tekanan angin yang berada di lapangan itu. Yang kedua ini analisis kinetika, menganalisis gaya yang menyebabkan gerakan itu sendiri. Jadi di sini saya akan menilai kenapa adanya gerakan gravitasi atau perpindahan bola tadi, kenapa sampai kayak bisa pindah sampai ke gawang atau bisa ditendang sampai ke temannya, kenapa, terus kayak seberapa kencang tendangannya, begitu. Jadi intinya kesimpulannya, setiap aktivitas tubuh itu tidak terlepas dari adanya gaya, dorongan, gesekan yang bekerja pada seseorang yang melakukan olahraga. Jadi begitu adik-adik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Silakan. Bagaimana penerapan biomekanik dapat membantu dalam rehabilitas cedera? Oh baik, tadi kan tidak saya lakukan dalam materi. Baik, bagus juga pertanyaannya, bagaimana penerapan biomekanika dalam membantu dalam rehabilitas cedera? Penempatan biomekanika dalam rehabilitas cedera kami membantu menganalisis pola gerak yang salah dan memperbaiki teknik dan merencanakan program latihan yang lebih aman atau yang lebih baik untuk pemulihan secara bagus, dan juga untuk mencegah terjadinya cedera berulang kali begitu. Jangan sampai ada orang lain lagi yang cedera. Baik, sampai sini mengerti? Baik. Baik, karena waktunya menunjukkan sudah berakhir, untuk pertemuan kita pada sore hari ini telah selesai, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Kita bahas tentang teman-teman. Gurunya, siap, gerak. Ucapkan salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah.